Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Arsil, para ikhwan, akhwat rahimakumullah, saya Siti Ma'rifah, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi perempuan, remaja, dan keluarga, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua dapat meningkatkan amal ibadah kita dan dapat memperoleh derajat takwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama di bulan Ramadan yang berlimpah berkah ini di acara sahur bersama Rasil. Semoga acara ini menambah semangat sekaligus mempersuasi kita semua untuk dapat optimal mengisi dan melewati hari-hari yang penuh berkah selama Ramadan ini. Bulan di mana kita semuanya harus menahan diri, bukan hanya menahan diri dari lapar, dari makan dan minum, tetapi dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Dari fajar hingga matahari terbenam nih ikhwan akhwat, bulan ini berlimpah berkah dan mudah-mudahan membuat kita mencapai ketakwaan dan juga kedisiplinan untuk meningkatkan empati kita, menghapus kesalahan dosa-dosa kita dan bisa membuat kita semakin mampu mengendalikan nafsu serta karakter. Ikhwan akhwat, untuk sahur bersama Rasil kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa nih, yaitu Dr. Hajah Siti Ma'rifah, sarjana hukum MH yang merupakan putri dari sosok yang pernah sangat dekat dengan bumi Indonesia, yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Beliau komisaris utama di Askrindo Syariah dan DPS di perusahaan asuransi syariah, serta juga finance syariah, Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Salafuddin Al-Ayyubi, dan di MUI di periode 2025 sampai 2030 beliau ketua MUI yang membidangi perempuan, remaja, dan keluarga. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Baik, kita sapa beliau yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuning dan pemirsa Rasil, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Terima kasih banyak untuk kesediaannya hadir di sahur bersama Rasil. Puasa di bulan Ramadan banyak berlimpah keutamaan ya. Tapi bagaimana kalau di dalam menyimak perjalanan Anda yang sungguh sangat luar biasa itu, banyak banget aktivitas yang dilakukan. Ada tips nggak bagaimana mengisi dan melewati waktu yang super sibuk ini dengan nyaman? Kita sebagai muslim bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa marhaban ya Ramadan, kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, dan merupakan kewajiban kita semua untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang diingatkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita melihat seruan dari surah Al-Baqarah 183 ini, bahwa ini kan diserukan oleh orang-orang yang beriman.
Ya, di mana sebelum kita juga diwajibkan dan untuk mencapai takwa. Oleh karena itu, tentu kita sebagai bagian yang terkena seruan itu, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini di tengah-tengah kesibukan. Tentu kita justru bersyukur karena pada bulan Ramadan ini, semoga tidak hanya bulan Ramadan ya, ada buka bersama, kemudian juga bagaimana dengan keluarga juga kita bisa melaksanakan ibadah, juga dengan masyarakat sekitar, dan juga sahur tentunya. Jadi saya rasa karena di puasa ini kita diajarkan untuk kedisiplinan, tentu saja ini kita secara tepat waktu ya kita bisa melaksanakan dengan baik. Ini hikmah yang salah satunya menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sesibuk apapun kita, insya Allah bisa diutamakan karena kita ingin mendapatkan pahala yang hanya 1 tahun sekali, yang mungkin kita belum pasti berjumpa di tahun-tahun berikutnya. Semoga kita diberikan panjang umur. Insya Allah, amin. Ikhwan akhwat, ibunda yang sedang ada di ruangan kita ini, putri Bapak Ma'ruf Amin, itu dikenal dengan sebutan Sri Kandi Syariah. Wih, keren banget ya. Beliau ini sangat peduli dengan tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia. Ngomong-ngomong, bagaimana menumbuh kembangkan potensi ekonomi syariah di Indonesia? Ya, momentum Ramadan ini sangat tepat untuk kita melaksanakan maqasid syariah. Sebagaimana kita ketahui, maqasid syariah ini kan yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzu akal, menjaga akal, kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Nah, dalam kaitan maqasid syariah ini, di bulan Ramadan ini sangat mendapatkan momentum. Karena di sini juga selain ada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sholat tarawih, juga adalah menunaikan zakat, mitra. Nah, kenapa ini dikaitkan dengan ekonomi syariah? Ya, kita memang sekarang ini, selama ini kan lebih banyak belajar soal fikih ibadah. Tapi fikih muamalahnya ini yang harus ditingkatkan. Padahal ini salah satu nanti yang akan membangun ekonomi masyarakat. Nah, kalau kita lihat di Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah 2025-2029, itu yang pertama itu kan ada bagaimana melakukan hilirisasi, industrialisasi produk-produk halal sampai UMKM. Nah, pada saat Ramadan ini kita lihat bagaimana produk-produk UMKM, ibu-ibu yang mungkin di bulan sebelumnya tidak jualan itu jualan produk-produk yang hanya kita temui bulan Ramadan misalnya. Ini juga akan meninikan ekonomi rakyat ya. Kemudian juga misalnya dari sisi yang kedua, jadi ada 5 itu aspeknya. Nah, itu juga mungkin industri yang berkaitan tadi UMKM, kemudian juga fashion ya, kemudian juga hal-hal lain yang memang ini mengembangkan ekonomi syariah dan juga koperasi. Dan juga kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tadi zakat infak sedekah di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya, semestinya nanti di bulan-bulan berikutnya juga ya, selain Ramadan tentunya. Tapi paling tidak di bulan Ramadan ini meningkat kesadaran untuk tadi empati. Jadi memang Ramadan ini hikmahnya tidak hanya puasa bagi kesehatan, bagi kedisiplinan, bagi peningkatan iman dan takwa, tetapi juga di dalam pilar 5 pilar yang Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah itu adalah untuk pelindungan sosial. Kemudian untuk tidak terjadinya kesenjangan ekonomi. Nah, dengan zakat ini kan bagaimana yang memiliki dan sudah wajib berzakat menunaikan zakatnya untuk membantu
masyarakat yang memang membutuhkan dan sesuai 8 asnaf misalnya, dan juga wakaf. Jadi memang di master plan ekonomi syariah ini sangat berkaitan dengan membangun ya kemandirian dan juga membangun perekonomian masyarakat. Nah, kemudian yang kelima itu adalah digitalisasi untuk ekonomi keuangan syariah. Jadi memang 5 pilar ini penting ya di dalam master plan ekonomi keuangan syariah ini, dan saya rasa ini menjadi komitmen kita semua, memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Masya Allah, jadi meningkatkan potensi ekonomi syariah di Indonesia ini, nggak heran sih ya kalau dapat predikat Sri Kandi syariah. Oke, kepedulian Anda kepada wanita, kepada keluarga di Indonesia sungguh sangat luar biasa. Ada istilah birrul walidain yang fardu ain, itu yang artinya tugas seorang tanggung jawab ya kita terhadap ayah bunda. Di bulan yang sangat mulia ini kayaknya perlu banget kita optimalkan dan tingkatkan. Mau dong pencerahannya di sahur bersama Rasil agar yang mendengar juga tahu bahwa ayah dan bunda itu posisinya di dalam perjalanan hidup kita seperti apa sih? Ya, kita bersyukur ya, ikhwan akhwat, pemirsa Rasil dimanapun berada, kita bersyukur pada bulan Ramadan ini kembali kita bisa mengambil momentum ya yang sangat baik untuk membangun ketahanan keluarga. Ya, apalagi ibu ini yang merupakan madrasatul ula, guru pertama, sekolah pertama dan utama ya bagi anak khususnya. Dan momentum ketahanan keluarga di sini adalah bagaimana quality time di bulan Ramadan ini bisa buka puasa bersama, kemudian sholat berjam bersama, dan juga sahur bersama, terutama yang mungkin kalau buka puasa bersama masih ada kesibukan orang tua ya, tapi di sahur bersama dan juga tarawih itu bisa ini. Karena ini penting sekali momentum ini kita jadikan sebagai tadi peningkatan iman dan takwa bagi keluarga. Momentum Ramadan ini supaya yang 11 bulan kemarin mungkin masih ada hal-hal yang abai gitu ya. Nah, tapi di momentum ini mari kita maksimalkan dalam membangun ketahanan keluarga. Nah, terutama ini ibu-ibu nanti kan menyiapkan makanan yang halal dan thayyib sambil mengajarkan tuh kepada anak-anak kita bagaimana menyiapkan makanan yang halal dan thayyib, baik itu dari zatnya maupun cara perolehannya. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin kultum, mungkin keluarga bergantian gitu ya. Iya. Ya semua untuk dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sabr. Jadi dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sabr juga sebetulnya kita membiasakan misalnya imam dari anak-anak, dari ayahnya gantian. Misalnya kultum gitu, Bu. Jadi kalau membiasakan itu insya Allah itu untuk dalam rangka saling mengingatkan. Dan mungkin saya ingin mengutip ya soal yang penting ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi kita diingatkan oleh Allah, takutlah kamu jika kamu nanti meninggalkan anak atau keturunan yang lemah, baik fisik maupun mental, ya, maka kita harus merasa takut untuk meninggalkan dan oleh karena itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan mengatakan kalimat yang baik, ya, mengajarkan kalimat yang baik. Nah, ini penting sekali di dalam surah An-Nisa ayat 9 ini kita jangan sampai kita di dalam berkeluarga ya dalam membangun keluarga ini kita meninggalkan keturunan yang lemah sebagaimana diingatkan dalam surah An-Nisa ayat 9 tersebut. Jadi ikhwan akhwat nanti nih kalau pas udah azan subuh imamnya bisa gantian mungkin dengan si sulung atau di rumah ada yang penting pria ya. Ya betul. Oke. Di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala kan katanya mengampuni dosa-dosa hambanya.
kira-kira biar optimal untuk mendapatkan berkah ampunan dari Allah ini, apa yang harus kita utamakan? Untuk mendapatkan ampunan dan keberkahan di Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan yang akan kita jalani ini selama sebulan penuh, tentu selalu kita ingat untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sholat dan doa yang kita panjatkan tentunya mohon perlindungan kepada Allah, karena ya tadi kita manusia tentu ikhtiar, tetapi kita selalu bermohon kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan perlindungan, apalagi dengan godaan yang luar biasa ya, terutama anak-anak kita juga ya. Ya jangankan anak-anak, mungkin kita juga mungkin karena waktu pekerjaan yang lalai begitu ya, dalam ibadah juga berkurang. Kemudian juga apalagi sekarang di era digital, godaannya itu banyak tontonan yang bukan tuntunan justru. Nah makanya saya terima kasih kepada Rasil nih. Jadi ada media yang bukan hanya tontonan yang bisa dilihat, tetapi juga merupakan tuntunan. Nah itu mungkin kita memberikan, insya Allah memberikan manfaat dan maslahat, dan senantiasa kita membangun kebersamaan untuk membiasakan apalagi khususnya di bulan Ramadan beribadah bersama, dan juga mohon perlindungan kepada Allah ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bicara soal zaman milenial seperti sekarang ini, yang seringkali membatasi daya kritis dan kreativitas kita, terlebih juga anak-anak muda, anak-anak kita, yang mereka adalah harapan bangsa. Tapi kalau terpengaruh oleh opini-opini yang beredar di media sosial, kemudian juga hal-hal yang tidak memunculkan sikap atau respon kritis ini, kalau menurut Mbak Siti gimana tuh untuk menghambat arus yang memprihatinkan bagi anak-anak kita? Ya, memang di era digital ini luar biasa, tantangannya tentu berbeda ya. Pola pendidikan yang harus kita laksanakan antara pada saat kita dulu tentu dengan sekarang. Jadi di era digital tentu kita juga harus memanfaatkan era digital ini. Nah, seperti yang saya lakukan, misalnya saya punya grup WA dengan anak-anak, sehingga bisa merespon misalnya tentang pemberitaan kah atau apapun persoalannya, sehingga memancing untuk juga anak-anak menganalisis begitu ya. Nah itu di keluarga, dan tentu di organisasi juga demikian, kita melakukan workshop dan juga melakukan seminar pendampingan untuk sehat menggunakan bijaksana dan sehat menggunakan gadget. Ya, jadi kita juga ada beberapa program di kami di Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, itu memang khusus melakukan pendampingan terhadap para remaja ya, dari mulai program penyiapan pranikah sampai dengan tadi cakap ya, sehat dan bijak menggunakan digital dan memahami informasi ya. Nah, informasi ini bagaimana mereka mampu memilih dan memilah informasi yang sesuai dan juga bisa dijadikan pedoman atau tuntunan. Yang jelas nggak bisa dinafikan, kita nggak akan pernah jauh dari benda berukuran 5 x 10 cm ini. Terus untuk generasi milenial kita nih, bagaimana ya menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial? Kan anak-anak sekarang, maaf ya, emang asik banget sih dengan banyak hal. Gimana? Ya, sebetulnya orang tua bisa melakukan keterlibatan anak-anak ya di dalam aktivitas. Jadi seringkali begini, kalau ibu-ibu diajak pengajiannya, aduh repot nih, bagi yang punya anak kecil ya. Nah, padahal melibatkan anak ya di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu justru akan menumbuhkan sikap tadi untuk empati, misalnya kesenangan untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi mungkin paradigmanya itu ya itu nanti harus kemudian para orang tua menyadari, apalagi dengan sekarang ya, era sekarang yang suami istri bekerja ya, bapak ibunya bekerja. Jadi harus betul-betul memanfaatkan momentum keterlibatan anak ini
dalam segala aspek begitu. Artinya kegiatan sosial jangan bapak ibunya saja ke masjid misalnya kurban gitu ya, kemudian menyiapkan takzil, hal-hal yang sederhana. Mungkin memberikan takzil kepada masyarakat yang mungkin kurang beruntung gitu ya, membagikan sahur, membagikan takzil. Nah, itu mungkin hal-hal yang mungkin sederhana, tetapi untuk anak itu mungkin menjadi satu pembentukan ya, pembentukan karakter untuk menumbuhkan sikap empati. Jadi dari hal yang kecil, ibda binafsih, mulai dari diri sendiri, sehingga nanti itu kita harus menjadikan uswatun hasanah kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini punya role model gitu loh. Orang tuanya melakukan ini nanti dengan sendirinya tanpa diperintah, itu anak-anak akan ikut atas contoh dan uswatun hasanah yang diberikan oleh orang tuanya. Seperti itu. Masya Allah. Jadilah contoh, itu kata-kata yang nggak boleh dinafikan. Ya, ya. insya Allah. Terus bicara soal bagaimana pengaruh ayah bunda kepada anak-anak tadi, kenapa juga Mbak Siti pilih ranah ini di dunia ini? Apakah ada juga pengaruh dari ayah ibu? Ya, jadi saya selalu teringat abah saya berkata dan ibu saya ya sejak kecil ya, karena kebetulan meskipun abah saya ulama, tetapi beliau sangat moderat ya di dalam mengembangkan pendidikan. Artinya anak laki-laki, perempuan ya memang tidak dibatasi begitu ya di dalam mengembangkan ya apa yang menjadi passionnya atau keinginannya, khususnya dalam menuntut ilmu ya. Nah, jadi abah saya pernah bilang gini, kalau kamu dibuang ke laut, kamu harus bisa jadi pulau. Kalau kamu dibuang ke darat, kamu harus bisa jadi gunung. Wow. Artinya dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi dan siap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun itu, dimanapun itu. Nah itu, jadi itulah mungkin yang sekarang kenapa misalnya tentu ada pengaruh orang tua ya. Kemudian saya meskipun saya basic hukum, tetapi saya mengurus lembaga pendidikan ya, karena memang abah kan lebih ke pendidikan dakwah. Tapi juga beliau di politik, saya juga pernah di DPRD gitu. Artinya pengalaman-pengalaman itu tentunya menjadi bagian tanggung jawab kita. Kalau di Majelis Ulama Indonesia itu kita punya tugas khadimul ummah wasodikul hukumah. Masya Allah. Jadi kita pelayan umat dan sebagai mitra pemerintah. Jadi di dalam melaksanakan program ataupun kegiatan tentu kita berorientasi demikian. Jadi bagaimana kita terus menjadi pelayan umat, memberikan manfaat maslahat, tapi kita juga membangun jaringan kolaborasi dengan pihak-pihak untuk bagaimana bisa membantu umat ini. Seperti itu. Bismillah. Pendidikan yang ditempuh hukum tapi peduli pada perekonomian ini sesuatu juga yang luar biasa. Itu jadi pengaruh abah, pengaruh ayah ada di dalam pilihan kegiatan ke depannya. Ya, kalau kita lihat hukum ya, hukum itu kan mengikuti perkembangan masyarakat. Iya. Maka memang tidak bisa dinafikan bahwa perkembangan hukum juga ini akan mengikuti perkembangan masyarakat, baik itu ekonomi, agama, sosial, budaya. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kira-kira kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan perkembangan hukum sekarang di Indonesia? Nggak usah sekarang jawabnya. Ya. Yang jelas karena ini Ramadan, di bulan yang luar biasa penuh dengan berkah ini, kan ada istilah 10 hari terakhir ya. Ya. Nah itu menurut Mbak Siti sebaiknya kita yang berharap bahwa bulan ini akan berlimpah berkah beneran dengan apa yang kita lakukan optimal, 10 hari terakhirnya ini enaknya diisi apa tuh? 10 hari ini kan dimana momentum penting ya. Selain orang mengharapkan bisa bertemu Lailatul Qadar ya. Jadi ya, ini bulan Ramadan ini kan bulan diturunkannya Al-Quran ya. Nah tentu kita akan banyak tadarus Al-Quran dan khususnya di 10 hari jelang berakhirnya Ramadan itu itikaf ya, terutama yang laki-laki nih. Nah kalau perempuan mungkin tidak di masjid ya, tapi di rumah membaca tadarus Al-Quran, terus berdoa ya.
Nah, itu 10 hari itu itikaf itu ya bisa dengan membaca Al-Qur'an khususnya dan juga amalan-amalan sunnah lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini manfaatkan betul di 10 hari. Nah, kalau 20 hari ini yang masih kerja, masih sibuk gitu Mhm. ya, mungkin baru Bisa di baca 10 hari. Al-Qur'annya, nanti 10 hari jelang harus selesaikan ya hatam Qur'annya mungkin ya tidak hanya sekali lah begitu ya, sehingga dan juga tentu tidak hanya membaca, terus sambil merenung, mengevaluasi kira-kira setahun yang lalu ya, tahun-tahun sebelumnya Mhm. bagaimana kita sejauh mana sudah mengamalkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah sebagai the living Quran, Quran yang hidup dan Quran yang berjalan, Mhm. berapa yang sudah kita bisa laksanakan amanah dan juga warisan dari beliau ya, bagaimana mengamalkan ibadah secara maksimal. Masya Allah. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, jangan lupakan di 10 hari terakhir, diperbanyak ya. Bicara soal tadi introspeksi diri, cek kembali apa yang kita lakukan. Tadi bicara soal introspeksi diri, betapa pentingkah itu di bulan yang suci ini untuk melihat jejak langkah kita yang sebelum ini? Ya, saya mungkin pemirsa Rahasia. Rasil rahimakumullah semua dimanapun berada, mungkin saya melihat justru memang di bulan Ramadan itu momentum yang baik untuk kita melakukan introspeksi atau muhasabah ya. Karena kadang kita bulan-bulan yang sebelumnya ya sebetulnya kalau introspeksi muhasabah tentu harus setiap waktu ya. Tetapi memang momentum Ramadan ini yang memang sangat spesial ya. Ini akan sangat bisa kita lakukan lebih optimal gitu ya, karena memang biasanya di bulan Ramadan ini kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan amal kebaikan yang karena apa? Karena memang kata Allah puasa itu pahalanya Allah yang menentukan. Jadi sehingga pahalanya ini Allah akan menentukan tentu berdasarkan kepada niat dan juga keikhlasan, kehusuan kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang memang godaannya juga tentu luar biasa. Oleh karena itu di dalam bulan ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentu kita akan melaksanakan muhasabah atau introspeksi terutama terhadap apa? Terhadap dosa-dosa kita yang mungkin ada yang disengaja atau yang tidak disengaja ya itu kita betul-betul mungkin di dalam melaksanakan kewajiban kita yang sudah Allah perintahkan mungkin kita masih lalai gitu ya. Kemudian juga di dalam membangun keluarga yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang seharusnya kepada prinsip-prinsip Islam. Nah, ini kita lakukan evaluasi. Ya, karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kan momentum yang baik di mana kita juga melaksanakan di dalam penerapannya ini hal-hal yang bersifat ilahiyah dan insaniyah. Jadi dalam hal ilahiyah ini kita memperbaiki jadi hablum minallah dan hablum minannasnya gitu yang kita evaluasi. Jadi di dalam kaitan dengan yang ilahiyah tentu tadi mengkoreksi ibadah yang telah kita lakukan. Nah, kemudian insaniyah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Apakah kita masih iri, dengki dan lain-lain sebagainya yang kemudian mungkin juga menimbulkan kepada teman, saudara ataupun ini yang tersakiti. Nah, memang biasanya kalau bulan Ramadan itu kita meminta maaf gitu ya. Ya mungkin karena ada yang mungkin kita tidak sengaja kita lakukan ya.
memang momentum untuk kita minta maaf agar nanti aspek ilahiyah dan insaniyah ini dapat berjalan, dan hablum minallah dan hablum minan nasnya juga dapat berjalan, sehingga mudah-mudahan kita sebagaimana yang digambarkan oleh surah Al-Baqarah 183 itu, kita memperoleh derajat takwa. Karena hasil akhirnya Amin. kita menjalankan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itulah mungkin yang kita ingin mencapai, agar kita menjadi insan yang takwa. Kalau sudah kita menjadi insan yang takwa, ya, insan kamil, apalagi mudah-mudahan kita menuju ke sana. Nah, tentu masyarakatnya, umatnya menjadi khairu ummah, predikatnya seperti itu. Amin, Amin ya rabbal Allahumma alamin. amin. Jadi muhasabah dengan diri sendiri, bicara self talk ya Iya, tentang apapun yang sudah terlewatkan, adakah yang memang perlu diperbaiki atau tidak. iya. Ngomong-ngomong soal utamakan bersedekah di bulan Ramadan, itu kan penuh berkah ya. Iya, Tapi nggak semua orang kantongnya tebel. iya. Sedekah apa nih kira-kira yang bisa menggantikan atau memberikan warna yang sama agar optimal di bulan Ramadan ini? Bukan hanya sedekah uang misalnya. Iya, Seperti betul. apa gerangan? Ya, sebetulnya ini sedekah ini luas ya. Ya, kalau kata hadis ya senyum juga sedekah ya. Mm-mm. Tapi juga ada beberapa program juga yang pernah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, misalnya sedekah sampah. Dengan masjid-masjid itu ya, kerjasama kita sedekah untuk membersihkan gitu ya. Nah, mungkin kan juga kalau kita tidak memiliki dana yang cukup untuk kita bersedekah, ya kita juga bisa membersihkan masjid, gitu kan? Membersihkan sampah tadi, sedekah sampah, kemudian juga membantu untuk memberikan takjil yang setiap maghrib diadakan, ataupun juga hal-hal lain yang sifatnya mungkin tidak perlu mengeluarkan dana gitu ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini juga tentu apa yang dilakukan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu bulan ini Ramadan ini luar biasa begitu ya. Jadi juga makanya sedekah ini ditingkatkanlah di bulan Ramadan ini agar bisa saudara-saudara kita yang tadi kurang beruntung ya juga dapat menikmati, bisa buka puasa ya dengan makanan yang halal dan thayyib itu bergizi. Nah, itu tentu membagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Tadi dua aspek langsung bisa kita lakukan ya, baik tadi secara ilahiyahnya ya, secara insaniahnya. Ini kita lakukan bersama-sama. Ini momentum yang bagus. Jadi mari kita betul-betul bisa memaksimalkan kehadiran bulan Ramadan ini, dan jangan sampai terlewatkan 30 hari kurang lebih di dalam Ramadan ini tanpa satu hari pun makna ya lewat sedekah. dengan tidak nilai ibadah. Sangat rugi nanti kita. Jadi ingat soal sedekah Mbak Siti. Jadi ada sopir angkot itu yang Ramadan tahun lalu bilang, Iya. aku pokoknya kalau udah jelang mau buka puasa sekira jam 5, aku gratiskan penumpang. Masya Allah. Iya. Ini sedekah juga kan meskipun. Iya, betul. Jadi apa yang kita miliki ya untuk memberikan pada orang lain, apa yang kita miliki, apalagi yang kita miliki yang terbaik yang kita miliki, apapun itu, tidak harus berupa uang, makanan ataupun tenaga sekalipun tadi. Bahkan senyum tadi ya. Bahkan itu senyum sedekah. kalau kita ikhlas. Jadi ikhwan akhwat, mau bersedekah apakah gerangan di bulan yang sangat mulia ini? Karena seperti yang tadi Mbak Siti bilang, sedekah itu beragam sekali. Terus ngomong-ngomong terkait dengan kondisi negeri tercinta Indonesia kita sekarang ini Mbak Siti. Bagaimana sebaiknya generasi muda menyikapi? Perlu bersuara apakah gerangan atau ada gagasan lain? Ya, tentu tadi generasi muda ini kan generasi harapan bangsa ya, generasi emas kalau sekarang dikatakan ya. Sejak zaman Rasulullah pemuda mengambil peran gitu ya, termasuk juga kemerdekaan kita juga oleh pemuda ya. Jadi tentu peran pemuda ini untuk responsif terhadap perkembangan negaranya harus mengambil tanggung jawab dengan cara apa? Menyiapkan diri ya. Dengan cara menyiapkan diri dengan ilmu. Nah, karena kalau tidak ada ilmunya,
bersuara ini kan kita harus memiliki ilmu. Iya. Jadi apapun yang kita inginkan di dunia dan akhirat harus punya ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia dia harus punya ilmu. Barang siapa ingin akhirat dia harus punya ilmu. Tidak Dan bisa barang ditolak siapa ingin kedua-duanya juga harus ilmunya. dengan ilmu. Iya, Jadi generasi muda harus mempersiapkan diri untuk bisa melakukan perbaikan, koreksi ya dalam sejarah itu harus menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan dan tentu juga membangun karakter. Nah, kita butuh baik dari sisi iptek dan imtak sekaligus. Iptek dan imtak, Imtak Masya ya, Allah. maka kita akan bisa mengoreksi dan mengambil bagian. Nah, makanya saya berharap generasi muda mengambil peranan. Ya, tidak semuanya menjadi penceramah, tapi boleh kita berjuang baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena kita harus melakukan perubahan di segala lini dakwah kita, bil lisan juga bil hal. Iya. Dua-duanya harus dilakukan. Saya percaya kepada generasi muda, harapan bangsa bisa mengambil peran asalkan tadi dia bisa menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi wahai generasi muda Indonesia, percayalah, kalianlah yang bisa membuat Indonesia semakin bercahaya dengan catatan seperti yang dikatakan oleh Mbak Siti barusan. Ngomong-ngomong nih, perjalanannya begitu panjang dan begitu beragam, beraneka hal yang datang dan pergi. Pernahkah mengalami peristiwa di mana harus terpuruk, terpelanting, atau istilahnya mungkin halang rintang ini jadi acak kadul begitu? Bagaimana pada waktu itu mengatasinya untuk tetap bisa mengukuhkan perjuangannya? Ya, tentu semua mengalami ya di dalam perjuangan itu. Jangankan kita, Rasulullah saja gitu ya, yang sudah maksum ya di dalam perjuangannya pernah di dalam dakwahnya bahkan dilempari, ngukuli gitu ya. Nah, semualah nabi-nabi Ayub juga mengalami rasa kesakitan, dan Nabi Musa ya yang tidak didengarkan bahkan oleh istri dan anaknya gitu ya. Nah, kalau saya berkaca seperti itu, saya lihat Masya Allah ya, kita belum seperti itu tentunya. Tetapi paling tidak, saya kalau menghadapi masalah gitu ya, kan orang sampai di titik nol kalau istilah sekarang ya. Wah, ini kita sudah. Nah, kembali saya itu punya keyakinan dan sangat percaya Allah itu tidak pernah terlambat 1 kali 24 jam kalau bahasa saya. Jadi selama kita terus meminta pertolongan Allah di dalam kita menghadapi segala masalah, saya kalau sudah sampai pada titik itu saya kembalikan kepada yang menciptakan saya. Untuk bagaimana saya mohon petunjuk untuk bisa menghadapi masalah ini. Karena kalau saya melihat sejarah seperti itu, saya kembali bangkit begitu. Oh, ternyata perjuangan para ulama kita dan bahkan para nabi-nabi kita, Rasulullah SAW, nah itu luar biasa. Jadi saya kembali lagi bahwa kita di dalam hidup ini memang kita akan menghadapi ujian. Ya untuknya, kalau kata Allah kan jangan bilang kamu bertakwa sebelum diuji begitu ya, pada fase-fase itu. Jadi ujian ini memang kita tolok ukurnya justru lolos ujian itu baru bertakwa. Jadi kalau kita mau naik kelas kan harus ada ujian ya. Nah, tentunya kita melihat itu sebagai landasan perjuangan kita. Insya Allah kalau kita senantiasa memohon pertolongan Allah, kita akan mendapatkan ya kembali kepada Al-Quran, sunnah sebagai tolok ukur kita di dalam menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mudah atau tidak mudah, semuanya tergantung bagaimana respon kita terhadap keadaannya. Ya. Tapi dengan berbekal keyakinan bahwa selalu ada Allah bersama kita dan ujian adalah cara Allah mendidik dan membimbing kita, luar biasa sekali. Ada sesuatu yang mau ditambahkan terkait dengan sahur bersama Rasil yang sedang menyimak acara kita saat ini? Ya, untuk ikhwan dan akhwat
pemirsa Rasir ya, rahimakumullah. Mungkin di momentum Ramadan ini kita harus terus meningkatkan keimanan kita, ya, ketakwaan kita. Karena kalau kita tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, kita termasuk orang yang merugi. Jadi kalau emas itu kita kemarin masih 18 karat, bolehlah kita naik sekarang di 22, 23, walaupun belum sampai 24 misalnya. Gitu. Jadi kita terus mengevaluasi. Saya selalu ingin, termasuk untuk diri saya sendiri khususnya ya. Jadi saya momentum Ramadan ini kalau kita ambil itu sebagai momentum untuk saya melakukan self assessment, kalau istilah di perusahaan itu kita melakukan self assessment. Jadi kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita, apakah tahun ini kita bisa meningkatkan performa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan juga kepada sesama manusia. Kalau yang terakhir nih terkait dengan memaafkan itu kan luar biasa nilainya di bulan suci ini. Kalau luka yang tergores itu rasanya susah sekali untuk dihapus. Apa yang harus dilakukan? Andai ada di antara ikhwan akhwat yang merasa yang satu ini aduh susah banget gitu, biasanya gimana harusnya? Ya, kalau kita kembali kepada hakikat manusia yang tidak luput dari alpa, dosa dan lupa, sesungguhnya kita juga bisa pada posisi yang sama, gitu ya. Jadi kita harus berpikir bahwa kita sebagai manusia tentu kita tidak lepas dari lupa dan alpa tadi, sekedar membuat kesalahan. Nah, selama itu kesalahan yang dilakukan itu tentu kita melihat bagaimana Rasulullah di dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan itu kita harus jadikan contoh. Nah, kecuali dosa yang musyrik gitu ya, yang memang tidak bisa diampuni. Memang tidak mudah tentu saya yakin itu tidak mudah. Aduh kesel banget ya nih orang gitu ya, nyakitin betul gitu ya. Tetapi mungkin pada saat itu refleks gitu ya rasa itu. Tetapi jika kita kemudian melihat bahwa kalau kita bisa memaafkan, kenapa tidak? Orang itu, maka kita akan memaafkan diri kita juga. Artinya kita bisa memaafkan diri kita ya, karena memaafkan orang itu gitu ya. Nah, tentu ini menjadi satu rahmat Allah yang luar biasa. Kalau kita itu hati kita, ya maka tidak akan ada itu akan menimbulkan penyakit ya. Nah, itu penyakit hati itu biasanya karena kita tidak memaafkan, kemudian ada rasa iri, dengki. Nah, itulah nanti yang akan timbul juga penyakit lainnya selain penyakit hati ya, psikosomatik begitu ya, penyakit fisik yang disebabkan oleh penyakit hati yang memang kita tidak rasakan bahwa apa yang kita lakukan itu ya, itu malah melukai hati kita sebenarnya gitu. Iya. Terima kasih sekali untuk pencerahannya. Yang jelas ikhwan akhwat, mari apapun itu, seperti apapun kita maafkan. Karena bukankah kita merindukan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jika Allah aja bisa memaafkan gitu ya, kita yang manusia tentunya harus bisa lebih memaafkan. Closing statement terkait dengan kebersamaan kita? Closing statement saya mungkin saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan ya, juga tentu kita harus meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti apa yang sudah diberikan panduannya oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu memberi kita 2 warisan yang sangat berharga, yang tadi kalau kita menjadi pedoman kita agar tidak tersesat di dunia dan akhirat. Mungkin saya ingin mengingatkan saja, apapun masalah yang kita hadapi, kembali kepada warisan Rasulullah. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, warisan ini ya.
kamu tidak akan tersesat, kata Rasulullah, selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Demikian, terima kasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan ini mencapai derajat takwa dan selalu mendapatkan petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Nining. Yes. Dan juga para pemirsa Radio Silaturahim dan seluruh yang pemirsa yang mengikuti acara ini. Saya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk kesediaannya hadir di sahur bersama Rasil yang insya Allah mempersuasi kita semua. Sekali lagi banyak terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.